Para menteri yang baru dilantik diminta untuk memisahkan kegiatan-kegiatan pribadi dan dinas. Menteri diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan kop surat dan stempel kementerian. Sepanjang Selasa, beredar pesan melalui WhatsApp yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam masa awal jabatan, harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama, kop, stempel kementerian, dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi, dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Demikian isi pesan itu seperti kami kutip dari kompas.id. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut surat itu berasal dari Sekretaris Kabinet. Isi surat tersebut adalah imbauan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet untuk semua menteri, kata Hasan Nasbi. Himbauan itu muncul setelah beredarnya acara haul kedua Ibunda Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang bersifat pribadi dengan menggunakan surat kop dan stempel resmi Kementerian PDT. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun mengkritik hal ini melalui akun Instagram pribadinya. Kalau benar ada surat itu, maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, tulis Mahfud MD di akun Instagramnya. Pimpinan DPR merespon kisru surat berkops Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang dikeluarkan Menteri Yandri Susanto yang diduga untuk kepentingan pribadi. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, berharap para pejabat negara, baik di eksekutif dan juga legislatif, tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dan kewenangannya sebagai pejabat negara. Lebih hati-hati untuk dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara. Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra sempat jadi pemberitaan saat menyebut kasus kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril mengklarifikasi pernyataan itu. Menurutnya, konteks pertanyaan ditanyakan wartawan saat itu tidak begitu jelas. Apakah soal genosida atau pembantian etnis? Yusril menjelaskan jika memang dua poin itu yang ditanyakan, maka hal tersebut tidak terjadi di tahun 1998. Terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing, kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Menteri-menteri Prabowo Subianto harus menghindari tindakan yang bisa memicu polemik di masyarakat dan fokus menjalankan tugas-tugas pemerintahan saat ini. Tim Liputan Kompas TV.